Kami bersyukur, kami berterima kasih bahwa Tuhan selalu ada untuk kami. Walaupun seringkali kami suka meninggalkan Tuhan, kami suka menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan selalu memberikan kami kesempatan untuk kami selalu kembali ke jalannya Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang tidak bersyarat. Kalau manusia mengasihi, kalau orang itu baik, baru dia bisa mengasihi. Tapi Tuhan, sekalipun kami tidak baik, bahkan sering jahat kepada Tuhan, tapi Engkau selalu mengulurkan tangan-Mu. Engkau selalu siap memeluk kami. Engkau menggendong kami pada saat kami di bawah. Engkau mengingatkan kami waktu kami di atas supaya kami tidak sombong. Engkau selalu ada untuk kami. We are so grateful for your unconditional love. Thank you, Jesus, that today we can celebrate this Easter Sunday together as one family. It's all by your grace. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus, kamilah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati bersama-sama katakan amin. Sebelum saudara duduk, beri tepuk tangan dong buat teman-teman Urban Cross. Michael and Jim, you guys did a very good job. Sekali lagi dong yang paling luar biasa dong. Mereka kerja keras ya dari pagi latihan. Alright, silakan duduk. Thank you guys. Awesome banget today. Wow, semua katakan wow. Ya, jadi semua yang juga menyaksikan live on Zoom dan full house bahkan overwhelmed. Maaf, masih banyak sekali yang waiting list yang tidak bisa kami terima karena udah over capacity dari tempat yang ada. Bahkan kita tambahkan lagi kalau nggak salah ekstra 5 atau 6 dari kapasitas yang ada saudara, dan semuanya datang. Jadi masih ada beberapa lagi yang mau tidak mau karena baru belakangan masuknya. Kami tidak bisa untuk bisa mengakomodasi kalian semua. Tapi saya percaya juga melalui Zoom yang ada, hadirat Tuhan juga sama. Karena kita percaya waktu Tuhan ditinggikan, kalau kita mengundang Tuhan, maka Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Amin saudara. Nah saudara terkasih, ada tema yang menarik hari ini adalah It ain't over till God says over. Artinya tidak ada perkataan selesai kalau Tuhan belum bilang selesai. Kalau Tuhan sudah bilang selesai, ya sudah selesai. Walaupun kita mau terus melangkah, tapi kalau Tuhan bilang belum, artinya jangan pernah menyerah saudara di dalam kehidupan. Karena hidup kita, narasinya itu ada di dalam tangan Tuhan. Saudara, don't give up. Keep fighting because it ain't over. Saya percaya saudara pernah mengalami dalam perjalanan hidup saudara sampai bulan April tahun 2022 ini, di mana saya percaya setiap kita punya pengalaman rasanya mau menyerah. Willy pernah cerita pada saat waktu Jakarta Bali naik sepeda sama Adrian ya kalau nggak salah. Ya kan itu juga cukup berat karena dia naik sepeda bawa perlengkapan berapa kilo ya, 20 kilo atau 30 kilo itunya, panniersnya. Dan Jakarta Bali itu nggak sesuatu perjalanan yang mudah. Nah, nggak usah Jakarta Bali, saya dari mana ya waktu itu ke puncak itu sampai kram berkali-kali. Jadi harus turun, dorong sepeda, turun, dorong. Kemarin ke Bandung, pertama kali waktu itu naik motor ke Bandung 8 jam. Lama banget 8 jam. Kemarin 10,5 jam sudah. Bukannya kenapa-napa, macetnya luar biasa sebelum puasa kemarin. Jadi orang-orang mungkin mengejar waktu liburan sehingga dari Jakarta saja itu udah macet sampai ke Bogor. Udah makan pikir aduh lega gitu ya. Terus udah sore, udah menjelang malam, udah mendung. Jadi saya pakai daleman khusus yang untuk anti air. Karena saya pikir habis ini perjalanannya lancar. Terus habis daleman khusus anti air itu baru pakai jaket lagi. Supaya kalau hujan gak usah pakai ganti lagi ambil jas hujan sudah. Tapi ternyata setelah selesai makan itu macet. Saudara bisa bayangkan macet-macet pakai baju yang begitu panas. Belum lagi helmnya tuh full face. Di dalam helmnya lagi pakai bukan balak kelapa ya. Jadi seperti orang yang kalau mas-mas atau tukang-tukang yang di puncak tuh kalau ditutup cuman hanya kelihatan matanya. Saudara bisa bayangkan full face. Terus pakai penutup cuman hanya kelihatan matanya. Bajunya juga. Jadi udah keringetan luar biasa.
Sampai karena udah lama banget, itu sampai kram dari sini. Mau naik, mau sampai berhenti, aduh gak bisa. Tangan sudah, karena itu gas rem rasanya tuh, waduh. Saya bilang lebih enak naik sepeda daripada naik sepeda motor, sebenarnya nyiksa banget. Dan rasanya sampai kram akhirnya gak kuat terus turun. Rasanya mau menyerah, ada teman-teman rasanya udah mau pulang aja kayaknya gak sanggup. Ke Bandung kok bisa 10,5 jam cuman sekali berhenti. Terus kemudian beberapa kali di Indomaret cuma untuk minum aja. Tapi saya rasa itu pengalaman-pengalaman yang setiap kita pernah alami. Tapi toh saudara bisa ada sampai sekarang saudara ada hari ini. Karena apa? Satu hal saudara tidak pernah menyerah. Hari ini kita belajar dari Matius 28 ayat 1 sampai 8. Sesuatu yang menarik kita baca dulu deh sampai ayat ke-6 aja yuk sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyisingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu. Dan pakaiannya putih bagaikan apa? Salju. Terus kemudian ayat 4, wajah ayat 28 ayat 3. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju ayat keempat. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Ayat kelima. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan hari Jumat kemarin. Dan ayat ke-6, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Cukup. Ibunya Yesus, Maria dan Maria Magdalena datang ke kubur Yesus. Di mana Yesus dikubur 3 hari yang lalu, Good Friday, Passover celebration. Tapi malaikat turun memberikan pesan dan berkata, kami tahu bahwa kalian itu cari yang namanya Yesus, tapi Yesus udah gak ada di situ. Karena dia sudah bangkit. He's the one and only yang mati dan bangkit. Tidak peduli apa yang terlihat mati di dalam hidup saudara. Tapi ingat pesan Tuhan ini. Dan di next slide. Dan ingat pesan Tuhan yang saya mau sampaikan ini. No matter what it looks that in your life, always remember this. Catat baik-baik saudara. Ini sesuatu yang sangat penting. It ain't over till God says over. Tidak ada istilah selesai sampai Tuhan bilang selesai. Kalau saudara masih bisa bernafas sampai hari ini, berarti Tuhan masih punya tujuan yang khusus untuk setiap kita. Dan setiap kita bukan orang-orang biasa. Saudara orang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang amin cuma hanya 1%. Saya cuma bilang sekali lagi. Saudara bukan orang-orang biasa, tapi saudara adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Setuju katakan amin. Kita berikan dulu tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Haleluya. Yang pertama, kalau Tuhan bilang belum selesai berhenti, berarti belum selesai. Karena daripada itu jangan sebentar-sebentar di dalam kehidupan saudara menghadapi sakit penyakit, masalah keuangan, masalah pekerjaan, bisnis, apapun juga. Dan saudara angkat bendera putih dan kemudian you toss the white towel and say, God, it's done. I'm over. Saya kecewa sama Tuhan, saya kecewa sama gereja, saya kecewa sama pekerjaan saya kecewa, saya dikhianati, difitnah, whatever it is, the situation that you are facing. Don't ever give up. Lihat firman Tuhan berkata di ayat ke-5. Janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. It looks like Jesus was dead. Benar gak? Kelihatannya Yesus itu udah, next slide. Kelihatannya Yesus itu udah mati. It looks like Jesus was dead. Karena semua melihat that's the fact. Mungkin hari ini saudara seperti dalam keadaan saudara dilempar ke lautan luas dan kemudian saudara tenggelam di lautan itu karena keuangan saudara. Apapun juga yang saudara doakan, harapkan, impian is all drowned deep down inside
the deep sea. Dan orang cuma melihat saudara, they laugh at you. Mereka menertawakan saudara. Keuangan saudara, your business, your career, your life. Saya membayangkan pada saat waktu itu, can you imagine this? Di mana orang-orang melihat Yesus dipecut, dipakaikan mahkota berduri, diludahin, kemudian diperlakukan tidak adil. Everyone sees that. Semua melihat. Karena Jesus was very famous. Orang selalu di dalam pelayanannya berbondong-bondong mengikuti Yesus. Sehingga waktu Yesus diadili dan Yesus diperlakukan tidak adil, everyone was there. Semua ada di situ. And everyone was everyone just look at your life. Mereka semua di luar melihat kehidupan saudara. Dan berkata, you're dead man. Lihat karir kamu. Mungkin dulu kamu hebat, sukses, berhasil. Mungkin you are a star when you were in high school, in college, or in elementary. But look at you now. You are just piece of trash. Kamu cuma hanya sampah right now. And they just laugh at you. Saudara bisa bayangkan gak apa yang dipikirkan oleh setan? Dan setan berkata, we did it. We got him. That's a trap. No more progress Christianity anymore. Nggak ada tuh kegerakan kekristenan lagi. That's it. It is over. Jesus is that. Yesus mati. Then the devil says, come on guys. We should celebrate because we are taking over heaven. Surga sudah di dalam tangan kita. Yang mengaku Mesias, yang mengaku Tuhan, yang mengaku Juru Selamat. Buktinya mati kok. Benar gak saudara? Dan saudara tahu sebelum Yesus bangkit, ada pesta besar-besaran di neraka. Merayakan kematian Yesus. Mungkin orang-orang musuh-musuh saudara. Orang-orang yang gak percaya dengan impian saudara. Orang yang benci saudara sedang berpesta pora, bersorak-sorai, menertawakan saudara. Karena tidak ada satupun impian saudara yang menjadi kenyataan. They laugh at you. They mock at you. Mereka mengolok-olok saudara. Mengharapkan saudara jatuh di dalam kehidupan saudara. It's a big party. Mungkin hari ini impian saudara, the dream looks dead. Tapi ingat baik-baik. Tapi itu masih sangat hidup. Jangan pernah menyerah. Yang setuju katakan amin. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh, lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara tahu kuburan Yesus terkenal dengan apanya saudara? Terkenal dengan apanya saudara? Dengan tidak ada isinya, kosong. Benar gak saudara? Katakan kosong. Terkenal kosong. Tidak ada, tapi dengarkan, tidak ada kebangkitan tanpa ada yang namanya penyalipan. Enggak mungkin kita merayakan today kalau enggak ada Friday. Bisa nggak saudara membayangkan hidup ini tanpa adanya penyalipan Kristus? Gimana saudara dan saya? Semua manusia hilang kemuliaan Tuhan. Tidak peduli apa yang menjadi impian saudara hari ini. Dan bagaimana keadaan impian hari ini saudara. Tapi yang paling penting terus bermimpi. Mimpi itu gratis. Mimpi saudara, apapun keadaan saudara, berapapun usia saudara, latar belakang pendidikan saudara. Saya punya spiritual parents, Pak Obaja Tanto Setiawan, GB Keluarga Allah Solo. Dia selalu cerita, dia cuma hanya lulusan SD. Tapi dia adalah pengusaha tekstil sebelum menjadi hamba Tuhan yang sangat sukses dan berhasil. Dia bilang, walaupun dia sebagai orang tua rohani saya, tapi dia panggil Pak Edward. Pak Ed, dia bilang, tahu nggak saya ini, saya bilang, itu nggak punya mesin-mesin buat pabrik, mau beli itu mahal. Saya pergi ke pameran dulu, ada di Jakarta Pusat tuh Menteng kalau lagi kayak fair, iya Expo, apa? Oke, JI Expo, dia cuma foto-foto aja, terus kemudian dia rakit sendiri, bikin sendiri, dari mulai seperti itu.
Dan dia bilang di dalam sebuah pelayanan, waktu dia mulai dengan 50 orang, 100 orang, dan kemudian di Jalan Sultan Syahrir di Solo ada satu bioskop yang besar, yang pada saat itu bioskop itu lagi mengalami masalah keuangan, dan bioskop itu harus dijual, dan kapasitas kursinya bisa mencapai 1.000 kursi. Jemaatnya gak sampai 100. Dan waktu dia melangkah mau ambil itu, ditertawakan sama semua orang. Kamu gak punya latar belakang pendidikan yang memadai, kamu gak punya modal. Tapi lihat sekarang, bukan hanya dia punya TV, bukan TV Kristen aja, TV lokal. Dia radionya luar biasa, pelayanannya luar biasa. Bahkan anaknya yaitu Jonathan dan juga Nita yang ada di Central Park juga. Dan sekarang gerejanya ada di seluruh Indonesia, punya sekolah, punya hospital. Dan gerejanya saat ini menampung sampai 7.000 seat setiap ibadah. Dan ada 4 kali ibadah setiap hari Minggu. Itu baru di satu tempat dari puluhan tempat yang ada di mana-mana. Kenapa dia bilang sama saya? Because I keep on dreaming. Saya terus bermimpi. Saya percaya saya punya Tuhan yang besar. Dan Tuhan hanya sejauh doa. Tuhan tidak pernah meminta dengan apa yang saya tidak miliki. Dia bilang sama saya. Tapi saya kerja keras terus, saya terus belajar. Apa yang saya bisa. Dari 5 roti 2 ikan, I start dengan 5 roti 2 ikan. Anes memulai bisa sampai saat ini ada 80 programmer di perusahaannya saat ini. Itu di satu perusahaan. Mulainya coba dari apa? Dari komputer, desktop yang rusak-rusak. Tanya dia, bukannya saya mau bragging ya saudara, karena gak terlalu hebat-hebat juga sih. Dari mulai ada chip-chipnya, mulai ada yang rusak-rusak, I supported him. Karena dia juga gak punya uang. Dan kemudian I supported him, beli ini, beli itu yang kecil-kecil. Tapi sekarang udah punya 80 programmers. 80 semuanya Apple, belum lagi lain-lainnya. Kenapa saudara? Dia kan dari istilahnya dari remaja di tempat kita. Because one thing, keep on dreaming. Mungkin keadaan saudara kelihatannya apa sih, udah nggak ada lagi yang bisa saudara lihat, nggak ada lagi yang you can really believe. But one thing you can do, kalau Yesus mati, 3 hari kemudian dia bangkit, He can do the same thing with you. Karena Tuhan hanya sejauh doa. If you believe it, kalau saudara percaya sama Tuhan, keep on dreaming, maka semua indah pada waktunya Tuhan. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oh, lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus, haleluya. Apa sih yang saudara harus impikan? Your relationship. Pernikahan saudara. Seberat apapun yang saudara harus alami, never give up. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah dengan keuangan saudara. Mungkin hari ini saudara bahkan minus, saudara hutang di mana-mana. Mungkin saudara gali lubang, tutup lubang. Tapi bukannya berarti suruh Tuhan bekerja terus kemudian saudara malas begitu-begitu aja, ya salah juga saudara. Mungkin you're jobless, saudara kehilangan pekerjaan hari ini. Saudara difitnah, dikhianati, saudara lose calculation sehingga bisnis saudara bukannya untung tapi malah rugi. Saudara harus keep on dreaming about what? Your health. Mungkin kesehatan saudara udah kacau balau. Atau saudara mungkin ketagihan, addiction. Dengan obat, dengan pil, dengan apapun juga, alkohol, whatever. Ini bukan bicara mengenai social things, tapi yang udah addicted saudara. Dan rasanya keluarnya susah. Mungkin hari ini setiap impian saudara udah mati. Bahkan udah menjadi nightmare. Tapi hari ini, pesan Tuhan hari ini, keep on dreaming. Terus punya impian. Karena bagi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca dalam Matius 19 ayat 26. Dibaca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tapi bagi Allah segala sesuatu apa saudara? Mungkin with man this is impossible. But with God all things are possible. All things are possible. Saya ingat waktu bicara-bicara sama Victor, dia bilang katanya dia dulu waktu di Kalimantan, bukan dari orang yang diberkati khususnya pada saat pertumbuhan dia dari kecil.
Bahkan sekolah pun juga sempat kalau nggak salah lupa istirahat harus 1 tahun dulu. Kalau nggak salah begitu. Terus pokoknya harus dipindahin dulu gimana. Pokoknya susah hidupnya. Makanya kalau saya ajak motoran sama dia bilang, aduh Pastor Ed, ini sih motor udah dulu. Alat transportasi kemana-mana motor. Sekarang udah bosen naik motor. Tapi naik sepeda. Tapi sepedanya dia lebih mahal daripada motor. Jadi gimana saudara? Sombong juga berarti kita. Tapi maksudnya kita bisa melihat. Enggak semua orang ada di sini itu karena lahir sudah diberkati semua. Tapi kalau lahir diberkati juga enggak salah juga saudara. Karena waktu diberkati kita juga harus mengelola keuangan yang dipercayakan. Tapi kalau saudara di bawah saudara. Ya again waktu saya ambil example. Misalnya I know dari keluarga yang sangat berkekurangan saudara. Tapi bisa jadi berkat bahkan buat orang lain lagi, buat gereja, buat banyak hal. Karena daripada itu, ingat saudara, di poin yang pertama, bagi manusia kelihatannya mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Put your faith in Jesus. Kalau saya cerita mengenai perjalanan hidup saya dari broken family. Dari usia 3 tahun saya dibesarkan dengan oma dan opa saya. Yang udah lama udah tahu cerita saya. Tapi waktu saya usia 9 tahun, opa saya meninggal mendadak karena serangan jantung. Saya tuh tidur setiap hari sama oma saya. Dan oma saya setelah itu 2 tahun kemudian asmanya semakin parah dan akhirnya. Waktu saya usia 11 tahun, oma saya meninggal dunia. Di usia 11 tahun waktu oma saya meninggal dunia, diangkat anak dengan adik daripada mami saya. Yang tidak punya anak, tapi punya 26 anjing saudara di rumahnya. Anjingnya besar-besar saudara. Dari besar-besar kecil, dari herder, dari doberman. Dari anjing yang serem-serem sampai anjing yang pudel, anjing yang macam-macam itu. Jadi itu rumahnya itu kayak paduan suara non-stop 24 hours. Satu menggonggong, yang lain gonggong. Belum lagi. Orang yang di rumah yang tinggal juga ikut menggonggong. Saya nggak tahan 6 bulan, saya keluar. Keluar kemana? Siapa yang mau nampung saya? Saya nginep di rumah teman saya. Pindah lagi ke rumah teman saya dari waktu lepas waktu. Cuman hanya bawa 1 backpack. Itu pakaian. Akhirnya saya diangkat anak dengan seorang preman yang gak punya istri, yang gak punya keluarga. Kita sama-sama gak punya siapa-siapa. That's how I live since I was 12 years old. Gak ada no law, no rules at all. Setiap hari pulangnya jam 6, jam 7. Jam 9, jam 10 pagi. No hope. Gak punya pengharapan. Waktu sebelum saya ke Amerika, I decided to end my life. Kalau bukan karena teman-teman saya yang selamatkan saya bawa ke rumah sakit, saya gak mungkin ada sebagaimana saya ada saat ini. I'm over. That benar-benar selesai. Tapi hari ini saya cuma mau kasih tahu sama saudara. Di tengah-tengah kegelapan sekalipun, Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan saudara. Yang bagi manusia kelihatannya tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Yang kedua, Tuhan tidak terkejut atau bingung melihat tantangan yang saudara hadapi. Tuhan tahu segala-galanya kok, God knows everything. God knows about everything about your life. Yang saudara gak ceritakan sama semua orang, bahkan suami istri saudara tidak tahu, Tuhan tahu. Karena dia Allah yang maha tahu. And He love you. Dia peduli sama saudara. He cares to you. Mungkin saudara saja yang gak ngerti. Your jack up situation didn't catch God off guard. Situasi yang buruk yang saudara hadapi, ini gak membuat Tuhan, udah kaget ya, kok bisa sih? Kok bisa sih hal itu terjadi dengan kehidupan kamu? Kalau orang kan suka begitu. Kok bisa sih? Aduh. Ya maksudnya gak salah namanya manusia. Tapi Tuhan gak begitu. Lihat situasi saudara dan kemudian. Karena Tuhan mungkin lagi di heaven, lagi kumpul sama para angels. Kemudian nonton Netflix, main YouTube atau TikTok, Instagram. Dan kemudian tiba-tiba ngelihat situasi, keadaan saudara. Terus kok bisa sih? Aduh gimana ya menyelesaikan masalahnya? Aduh, udah deh saya juga bingung, udah biarin aja. Enggak.
Mungkin hari ini saudara berpikir Tuhan tuh seperti itu. Tuhan tahu, bahkan sebelum terjadi kejadian itu dalam hidup saudara. Dia punya yang namanya eternal vision. Yang gak bisa saudara lihat, Tuhan bisa lihat jauh ke depan. Bahkan perjalanan the road, the perfect perspective. Kita mungkin bingung ya menyelesaikannya gimana. Tuhan tuh udah tahu step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. That's why waktu saudara datang hari Minggu, itu seperti saudara dapat pencerahan namanya. Dapat revelation. Kayak tiba-tiba kayak firman Tuhan kayaknya biasa. Tiba-tiba pum. Itu kenapa? Because God is talking to you. Differently. Firman Tuhan mungkin sampaikan sama tapi pum yang lain-lain itu bisa berbicara yang berbeda. Sesuai dengan kebutuhan saudara. Because He's Jesus. Kalau saudara gak percaya kita baca. Dalam Mazmur 139 ayat 1-8. Ya, sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring segala jalanku. Kau maklumi sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang, sama-sama 1, 2, 3. Dari belakang dan mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu dari. Terus kemudian terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu terlalu tinggi. Tidak sanggup aku mencapainya. Perhatikan baik-baik di ayat 7. 1, 2, 3. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu. Kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ juga apa saudara? Engkau. Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha hadir. Tuhan tidak terkejut dengan keadaan saudara. Kalau engkau percaya sama Tuhan, pasti kok ada jalan keluar. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang pertama kita belajar Tuhan bilang kalau belum selesai itu berarti belum selesai. Kedua Tuhan tidak terkejut melihat tantangan pergumulan hidup saudara. Yang ketiga Tuhan sanggup menyiapkan mujizat bagi kita yang percaya kepadanya. Kok gak ada yang bilang amin ya saudara? Saya ulang lagi 1, 2. Tuhan sudah menyiapkan mujizat bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Thank you. Bahkan sebelum saudara berperang, even before your battles began, God send these amazing miracles upon your life. Penyalipan dan kebangkitan yang harus terjadi dalam kehidupan Yesus itu bukan a surprise for Jesus. Kalau saudara gak percaya lihat dalam Matius 16 ayat 21. Ya baca sama-sama. 1, 2, 3. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tuhan udah tahu skenarionya seperti itu. Ingat pada saat waktu Abraham diminta sama Tuhan untuk memberikan korban persembahan. Itu bukan anjing atau ayam atau apapun yang dia miliki. Tapi anaknya yang namanya Ishak harus menjadi korban persembahan. Abraham setia kok membawa. Tapi saudara tahu, ini kan di poin yang kita bahas, poin ketiga. Tuhan sebenarnya sudah siapkan mujizat kalau saudara mau melangkah. Mau melangkah ini gak gampang. Kadang melangkah itu harus ada pengorbanan. Kalau melangkah saudara kayaknya di zona nyaman semua tersedia sambil melangkah. Memberikan yang terbaik, memberikan yang biasa-biasa aja itu bukan melangkah. Tapi pada saat waktu Abraham siap untuk mengorbankan bahkan anaknya sendiri menjadi korban ucapan syukur buat Tuhan. Dan ini bukan main-main saudara. Kalau
Kalau saudara percaya Alkitab bukan seperti dongeng, cerita-cerita. Dan kemudian dia siap untuk menyembelih anaknya sendiri. Dan tiba-tiba apa yang terjadi? Tuhan bilang, sudah aku siapkan sebenarnya korban persembahan yang sesungguhnya. Wow. Tuhan sudah menyiapkan mujizat dalam hidup saudara. Kalau yang lama tahu banget tentang perjalanan daripada gereja ini. Waktu Tuhan panggil saya untuk bisa melayani Tuhan. Tapi bukan hanya memanggil dan kemudian tetap dalam kehidupan dengan berkecukupan semuanya. Dan kemudian mengambil uang jemaat untuk supaya bisa menabur dan menyiapkan semua yang ada. No. Rumah yang terbaik yang kami miliki. Itu yang kami lepas yang pertama. Itu dari mulai bangunnya sampai udah jadinya dengan kualitas grade nomor 1 semua. Karena setiap minggu saya datang untuk pastikan semuanya. Semennya, segala sesuatunya. Depannya udah 8 basket. It's a very big house. Rumah yang kedua, rumah yang ketiga. Itu kami serahkan semua buat Tuhan. Mobil yang pertama mobil BMW. Mobil kedua Honda Accord, Opel Blazer. Belum lagi rentetan yang lain lagi. Ada FT86. Seperti yang Pindo punya, kakaknya juga. Terus kemudian Mini Cooper 1, 2. Dan lain-lainnya lagi. Belum lagi perhiasan, diamond dan semua. Apa yang kami bisa berikan. Terus waktu mau bangun rumah Tuhan ini. Yang total nilainya hampir 35 M semuanya. Dengan apa yang ada di dalam. Dan pada saat itu saya ingat banget masih kurang 4,5 M. Dan ditunggu, waktu itu kami pergi ke kantor developer. Kalau Tono kan tahu itu di Maupuri. Waktu itu masih Pak Joko menjadi GM-nya di sana. Dikasih waktu pada saat waktu itu. 1 bulan kalau tidak akan ditutup. Itu 1 bulan juga tuh sebenarnya udah mujizat karena sebelumnya udah dapat peringatan yang terakhir. Dan kemudian karena yang terakhir ini dapat perpanjangan lagi. Dan waktu itu udah tinggal 10 hari kurang 4,5 M. Mau dari mana saudara? Kita tuh gak pernah kayak ngumpulin orang-orang kaya. Kumpulin konglomerat, kumpulin terus kemudian deket-deketin mereka. Bikin fundraising hanya bergaul sama mereka. Berharap mereka bisa partisipasi. No. Makanya saya selalu bilang di tempat ini gak pernah ada special place for special people. Mau saudara sekaya apapun juga, we are all the same. Mau di bawah, mau di atas. Tapi tiba-tiba kami waktu itu lagi pergi makan kalau nggak salah. Dalam perjalanan ditelepon untuk datang ke Permata Hijau ya, atau Simpruk. Karena mereka lagi ada pesta keluarga, pesta di swimming pool merayakan hari ulang tahun anak. Ya udah, saya datang ke sana. Hanya 15 menit, terus kemudian dipanggil sebentar. Dia bilang begini, Tuhan taruh sesuatu di dalam hati saya. Gak tahu gimana, kayaknya perlu untuk memberikan sesuatu untuk kamu. Dia bilang. Terus sudah disiapin amplopnya. Saudara tahu, kami terima. Itu nilainya, saya lupa persisnya, tapi kurang lebih sekitar ceknya itu 5 miliar. Dan saudara kita tempat ini, kita gak pinjam uang sepeser pun dari bank. Dan semuanya bisa terbayar lunas. Itu semua karena kasih, karunia, dan anugerah Tuhan SWT. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat isi. Orang di luar sana menertawakan sebelumnya, melihat, menunggu kejatuhan, kegagalan. Karena mereka tahu, I have nothing. Rumah aja gak punya, kontrak dari sini ke tempat situ dan lain sebagainya. Apalagi mau bangun seperti begini. Ini LED ini adalah pertama-tama dulu gereja yang punya LED itu cuma ada 3 atau 4 di Indonesia. Saudara. Kalau sekarang kan udah banyak. Itu di gereja Mahar Saron, 1 yang saya tahu. Terus kemudian saya lupa, kalau nggak salah di Betani Nginden, nggak salah. Ini yang keempat. Dan waktu saya sampaikan pada saat waktu itu, sebagian besar juga tertawa juga, termasuk jemaat sudah. Ini gimana caranya mau bayar seperti begini? It doesn't make any sense. Tapi bisa aja kalau Tuhan mau menggerakkan siapa aja.
Saya ingat kok ada yang tergerak sampai tas-tas kesayangannya Hermes, saudara. Yang nilainya bukan 60-70 juta. Yang nilai satunya ada 170 juta. Itu sampai dijual-jualin, saudara. Buat saudara yang laki pikir apa sih kayak gitu, nggak penting. Lah kalau kita sebagai perempuan yang mengkoleksi itu sampai di ruang-ruang kaca segitu, itu berharga banget. Itu karena special collection, bukan yang cuman 70-90 juta sih, itu ya biasa-biasa banget. Itu cuman just itu sejuta umat istilahnya. Ini yang benar-benar yang koleksi-koleksi khusus, ada yang 250 juta. Saudara. Itu bisa sampai, ya jadi inilah saudara. Saya cuma mau kasih tahu sama saudara bahwa Tuhan sudah menyiapkan mujizat bagi kita yang percaya kepada Dia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena itu saya nggak pernah mau mengandalkan manusia. Hari ini manusia baik, besok belum tentu baik, saudara. Saudara berharap sama manusia, berharap manusia bisa kecewa. Karena daripada itu, saya nggak pernah takut dalam kehidupan ini. Selama saya bersandar sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Berpaut dan berpegang, berjalan bersama dengan Tuhan. Because I know I saved by His grace. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan dan membiarkan saya. For me, Christ is more than enough. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Oh, lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus, haleluya. Yang keempat, saudara belajar sesuatu, amin. We are almost at the end of this amazing sermon that's going to bless you. So prepare this heart. Tuhan tahu mengapa, Tuhan tahu bagaimana, dan Tuhan tahu kapan. Tuhan tahu, saudara mungkin gak tahu kenapa ya ini bisa terjadi. Dan Tuhan tahu bagaimana untuk mengatasi semua itu. Dan Tuhan tahu kapan untuk menolong saudara. Karena rancangan saudara, jalan hidup saudara itu bukan seperti apa yang Tuhan pikirkan. Coba kita baca yuk, Yesaya 55 ayat 9 dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sepertinya tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Simeon boleh mengiring. Sebelum saudara ke sini, kalau saudara belum tahu ke sini, kita tuh sebelumnya ada di Maupuri Indah. Itu 1 tahun yang pertama, itu di depan Chris Gallery. Ada satu gereja yang cuma pakai ibadah sekali hari Minggu jam 7, terus kemudian disewakan kepada kita. Pertama kali ibadah, saudara, pertama kali saya mimpin gereja ini. 3 kali ibadah 1 hari Minggu. Orang-orang di luar, mana ada yang mau datang. Tiba-tiba buka, gak pernah punya persetujuan doa, gak punya ada komsel. Buka 3 kali dalam 1 hari Minggu. Bener gak ada yang datang. 10-12 orang per ibadah, itu buat kita udah KKR. Tapi saya tetap persisten aja. Tiba-tiba tahun berikutnya dinaikin 2 kali lipat karena pertumbuhannya menjadi sangat signifikan. Dan yang gereja yang punya tempat itu pikir, enak banget ya disewain malah dia bertumbuh. Ya udah saya pakai sendiri. Akhirnya di luar perjanjian dinaikin 2 kali lipat. Padahal kenaikan itu harusnya 20%, 30% maksimum setiap tahunnya. Kami keluar. Gak tahu mau kemana. Pindahin jemaat itu gak mudah. Apalagi di daerah Puri Indah semuanya mahal. Akhirnya singkat cerita dapat di RMK. Tapi kami juga mau cari satu tempat di mana kami bisa bertumbuh. Tapi sebelum sampai keluar dari Maupuri, transisinya kalau sudah tahu, kami tuh ada di tempat yang dipakai celebrity fitness saat ini. Itu tempat kami. Dulu depannya Toys R Us. Nah tempat itu kan 1.600 meter. Saudara bilang, kalau ngerti di mall, Tono kan ngerti di mall. Itu per meter. Atau service charge-nya berapa sih kurang lebih sekarang itu per meter. Service charge-nya itu mahal luar biasa. Makanya orang cuma punya kios cuma 3 kali 1 udah cukup. Kita ambil hampir 800 meter saudara. Dulu aja, saudara dulu. Itu berapa tahun yang lalu. Itu hampir 100 juta satu bulan. Terus mau masuk situ. Itu kan dari Toys R Us harus dibongkar semua dibikin gereja. Duitnya dari mana? Nggak ada. Kita mau ngambil tempat itu juga saya sama Pak Amos Sosia datang ke kantor
manajemen. Terus udah deal yang panjang, terus kemudian Pak Amos shake my hand, dia bilang, Pastor, puji Tuhan ya akhirnya dapat ya. Dan kita pada saat waktu itu harus langsung taruh di depan itu 100 juta. Untuk DP dan lain sebagainya, bayar berapa bulan dan lain sebagainya untuk renovasi. Terus Pak Amos bilang, kita ada berapa ya? Karena saya udah deket banget karena dia mentor saya kan. Uang ada berapa? Saya bilang, Pak Amos gak sampai 5 juta. Oh, kita harus bayar berapa? 100 juta dalam waktu berapa? Dalam waktu 10 hari. Tapi dia beriman, kita percaya Pastor. Kita doa yuk, mujizat tetap nyata. Amin. Enak kalau sama-sama beriman. Ya udah. Terus kemudian saya harus pergi ke tempat GBL Keluarga Solo seminar. 3 hari lagi, saudara. Harus bayar. Itu jumlah yang begitu banyak dan kami gak punya uang. Di hari kedua, pada saat waktu lagi memuji, menyembah Tuhan semua. Tiba-tiba dapat telepon dari sekretaris di Jakarta. Katanya ada transferan. Dan saudara tahu transferannya itu kan dulu zaman fax itu keluar gitu. Itu transferannya dikasih tahu. Itu melebihi daripada apa yang kita butuhkan. Tapi itu belum selesai. Untuk bikin renovasinya semua. Kan bingung dari mana duitnya. Aduh gak tahu deh. Mau masuk juga kosong begitu. Juga gak bisa juga kosong begitu aja. Saya dulu main bulu tangkis di Gunung Sahari. Diajak jemaat. Dulu mainnya jauh banget. Tapi ya udah kenal semua sama kenal Pak Roy. Dia partneran dari jemaat yang ngajak saya. Udah main beberapa lama. Tiba-tiba dia bilang, Pak Edward katanya lagi mau rencana bangun gereja ya katanya. Dari Pak Lun. Oh iya Pak Roy. Gini loh. Kita tuh perusahaan diberkati luar biasa. Gerejanya bukan GBI, bukan dia dari gereja apa lupa dia. Dia bilang tapi kami gak pernah kontribusi buat gereja. Kami cuma hanya berikan persepuluhan tapi kami diberkati lebih. Tapi kami gak pernah kasih special offering, kasih ucapan syukur dan penyertaan Tuhan. Dan kali ini boleh gak kami ikut partisipasi? Ya saya masih bingung, maksudnya partisipasi itu kan bisa 10%, 20%. Dibilang saya akan kirim tim datang besok dan mempelajari apa yang menjadi kebutuhan termasuk listrik, sipil, semuanya gitu. Udah datang tuh timnya, hampir 8 orang. Top-topnya semua. Terus kemudian dia balik lagi setelah 4 hari, dia bilang begini, ini perinciannya, ini gambarnya, sampai desainnya semua lengkap perinciannya. Dia bilang, kalau boleh diizinkan, kami pakai semua handle-handlenya semua Itali. Kayu-kayu sungkainya bukan yang paling biasa, tapi yang top of the line-nya. Saya cuma bilang maksudnya Pak gimana? Gini deh, saya kasih keringanan. Nanti Pak Edward bayarnya boleh tarik terserah. Mau 10 tahun, 15 tahun, cicil. Boleh aja. Gimana? Pikirin aja. Kalau misalnya oke, kita akan kerjakan. Pokoknya setiap bulan gereja ada berapa, kasih aja. Gak ada ketentuan. Ya gak usah pikir-pikir panjang sebenarnya. Tapi saya pulang dulu mikir sambil doa. Balik lagi saya bilang oke. Ya udah dikerjakan itu 24 jam kerjain. Karena mengejar waktu yang ada cuma dikasih 3 bulan. Saudara tahu? Sehari sebelum peresmian daripada gereja. Dengan tempat yang begitu bagus. Semuanya kayu sungkai the best. Semuanya. Handle-handlenya gak ada yang lokal. Semua Italy semua handmade. Dan dia panggil saya. Ini filenya setebel ini. Perinciannya semua. Minta untuk pastornya tanda tangan. Karena saya tahunya kan bayar boleh tertarik berapa lama, 10-15 tahun terserah. Dan kemudian saya tanya, Pak jadi gimana dealnya sebenarnya? Karena saya gak enak, I don't wanna take it for granted. Dia bilang pastornya tanda tangan aja. Pokoknya Tuhan menggerakkan selama kami membangun tempat ini. Tuhan gerakkan kami. Berarti pastor gak usah bayar lagi 10 tahun, 15 tahun atau berapa. Tapi tempat ini sudah lunas terbayar. Wow, kita berikan tepuk tangan. Kalau saya selalu ingat karena hal gitu, I just burst in tears. Karena saya percaya, there is always miracle. Selalu ada mujizat. When you put your faith in Jesus, not to people. Tuhan bisa menyediakan, bahkan Tuhan bisa kirim burung gagak. Siapa yang kenal saudara? Dia bukan jemaat kita. Tuhan bisa punya cara yang luar biasa. Percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Lebih meriah lagi buat Tuhan. Yang terakhir, I have 6 minutes to end this message. Saudara diberkati, amin. Yang terakhir, tetap fokus, tetap bermimpi, tetap berdoa, tetap berharap, tetap percaya, dan tetap melangkah. Fokus terus kepada Tuhan, tetap percaya. Filipi 3 ayat 13-14. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Dan mengarahkan diri dengan apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada apa saudara? Tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan. Yuk sama-sama baca ya, 1, 2, 3. Dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. God is a good God. Tuhan adalah Allah yang baik. He is a provider. Dia Tuhan yang menyediakan. Dia way maker. Dia pembuat jalan. Amin saudara. Dia menyelamatkan kita. Saya berbicara kepada saudara yang sedang dalam keadaan mau putus asa. Keadaan gak tahu lagi harus berbuat apa. Hopeless situation at the moment. Mungkin karena apa yang dokter katakan. Mungkin apa yang menjadi situasi yang saudara hadapi hari ini. Mungkin keadaan saudara di luar daripada apa yang saudara pikirkan. Dan semua mengalami jalan buntu. Tapi bukannya berarti Tuhan tidak bekerja di dalam kehidupan saudara. Sekalipun saudara sedang mengalami jalan yang buntu. Tapi saudara harus tahu. Percaya deh sama saya. Percaya, believe Him. Walaupun saudara gak ngelihat ada pintu yang terbuka. Saya berkata sama saudara, God is working right in this moment. Semua orang boleh menyerah, semua orang boleh meninggalkan saudara. Jangan pernah mundur sedikit pun saudara. Just keep on walking. Saya selalu katakan kalau jalan gak bisa ya merangkak aja. Merangkak gak bisa saudara, merayap saja. Tapi jangan pernah mundur sedikit pun. The devil wants you to stop moving forwards. But just keep pressing on. Karena saya percaya you are not alone. But God is with you. He is with you 24/7. He's in front of you. He's behind you. He's on the right hand of you. He's on the left of you. He is with you 24/7 in the morning, at night, while you are sleeping, while you are awake. Waktu saudara di atas sukses, waktu saudara di bawah, Jesus is with you all the time. Oh, kita berikan tepuk tangan. Oh, lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Woo! Thank you Jesus. Dan saudara terkasih, yang amazing saudara, hari ini ada pertanyaan, bisakah tulang-tulang yang mati itu bisa dibangkitkan kembali? Saya ceritakan aja nih, sebenarnya ada pengajaran sendiri, tapi saya mau ceritakan, saudara baca di rumah aja dalam Yeskiel 37 ayat 1-14. Ini ada sesuatu yang menarik, di mana Tuhan mengangkat untuk memperlihatkan tulang-tulang yang sudah tulang belulang, itu ayatnya boleh dikeluarkan aja deh. Pokoknya tulang belulang yang ada, saudara, Tuhan kasih lihat, nih tulang-tulang udah mati semuanya. Benar-benar tinggal tulang-tulang berserakan. Itu tulang-tulang siapa? Itu tulang-tulang orang-orang Yahudi sebenarnya, saudara. Dan Tuhan bilang, kira-kira tulang ini bisa bangkit gak, saudara? Bisa jadi hidup gak? Ini udah mati, saudara. Dengarkan baik-baik. Mati, literally tinggal tulang. Tuhan bilang begini, hembuskanlah nafasmu, yaitu ada kuasa daripadaku, kepada tulang-tulang ini. Speak life, bicara kehidupan. Waktu pertama ditanya, bisa gak tulang-tulang ini hidup? Ya aku gak tahu, engkau yang lebih tahu. Oke, speak life. Bicara kehidupan dengan situasi saudara hari ini yang udah mati. Tiba-tiba saudara, apa yang terjadi? Tulang-tulang itu mulai hidup. Yang sudah mati. Ini Alkitab, saudara, bukan saya, bukan ngarang. Dan Tuhan bilang inilah mewakili, yaitu bangsa Israel. Dan menjadi sesuatu yang mati menjadi hidup. Tuhan juga bilang yang sama kepada saudara. Hari ini situasi saudara mungkin mati. Tapi bicaralah kehidupan.
transformasi terjadi waktu saudara datang ke Jakarta Church. Dengerin firman Tuhan. Karena firman Tuhan atau sabda Allah adalah firman yang bisa mentransformasi kehidupan kita. Firman yang bisa memberikan pengharapan. Kehidupan yang mati dibangkitkan kembali. Waktu sudah datang every Sunday. Karena daripada itu, I'm so proud. Saya lihat hari ini, saya sengaja kadang-kadang di belakang dulu. Mungkin 1-2 menit sebelum 10.30 pengen tahu. Yang udah datang saudara, I'm so blessed seeing you excited coming before time. Semuanya sebelum 10.30. Wow. Manusia boleh tidak lagi memperhitungkan saudara. Man may count you out. Musuh saudara bisa berkata, saudara telah kalah. Tapi segala sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin. Ingat, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Amin saudara. Yang kelihatannya tidak mungkin. Tetap percaya, tetap melangkah, tetap baca firman Tuhan, tetap berdoa. Daniel kelihatannya, tadi saya baru post di story. Kalau Daniel aja bisa dibebaskan dari singa, apalagi kita. Singa gak bisa melakukan apa-apa. Raja Nebukadnezar pada saat waktu itu udah berpikir yang namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah dilempar ke dalam api yang sudah dipanaskan 7 kali lebih panas. Tapi apa yang terjadi? Hangus aja tidak, saudara. Istrinya Ayub saja menertawakan Ayub. Kamu penyakit kulit dari ujung rambut sampai kaki, harta habis semua. Masih mau menyembah Allah yang hidup seperti itu? Tinggalin tuh Allahnya. Tuhan yang kamu sembah tinggalin. Tapi sekali lagi, it ain't over till God says it is over. Pesan Tuhan hari ini, tetap berjuang, tetap berdoa, tetap berpuasa, tetap maju, terus melakukan progres, produktif, tetap percaya, tetap berharap, tetap mencoba, tetap memberi, terus melangkah berjuang. Karena kalau Tuhan bilang belum selesai, itu berarti belum selesai. Selama saudara masih bernafas, yuk kita mau berikan yang terbaik. Bukan untuk siapa-siapa, tapi menjadi kebanggaan Tuhan. Saudara dan saya adalah kebanggaan Tuhan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh, lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir dalam Easter Sunday celebration ini. Kami percaya mereka hadir tempat ini bukan karena kebetulan. Tapi kalau ada di antara mereka yang sedang mengalami masalah dan rasanya mau menyerah dan rasanya mau mengangkat bendera putih dan berkata, Tuhan, saya udah gak sanggup lagi menjalankan kehidupan ini. Kalau itu saudara adalah orangnya, saudara gak perlu angkat tangan, saudara gak perlu, tapi saudara mengaku dalam hati saudara dan berkata, Tuhan, kami dengar firman Tuhan bahwa Engkau berkata belum selesai. Selama Engkau berkata belum selesai, berarti belum selesai. Dan kedua, ingat, Tuhan gak bingung dan terkejut melihat situasi saudara. Tuhan tahu cara mengatasinya. Bahkan Tuhan sudah menyiapkan mujizat. Dan saya percaya, semua indah pada waktunya Tuhan. Karena daripada itu Tuhan, biarlah kami hamba-Mu termasuk keluarga besar JC Family dan teman-teman. Kami akan terus fokus, kami akan terus bermimpi, kami akan terus berdoa, kami akan terus berharap, kami akan terus percaya, dan kami akan terus melangkah bergandengan tangan. Guide me Lord, pegang tangan kami. Sekalipun kami jatuh, Engkau tuntun kami. Waktu kami di atas membuat kami tidak sombong. Menyadari bahwa semua berkat ini berasal daripada Tuhan. Terima kasih untuk JC Family, Home of Love. Biarkan benar-benar filosofi ini, keyakinan ini, visi ini, misi ini, love conquers all, kasih mengalahkan segala-galanya. Kami tidak mau melihat hanya kekurangan satu dengan lainnya, tapi fill us with your love. Banjiri kami dengan kasih-Mu Tuhan. Dalam perbedaan, tapi kami bisa mengasihi Tuhan di atas segala-galanya dan mengasihi sama. In Jesus' name we pray and give you thanks. Semua yang diberkati bersama-sama katakan, Amin.